Shalom, saudara terkasih dalam Kristus. Berjumpa kembali kita di dalam Rehat Renungan Hati Sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa merenungkannya dengan tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman yang kami renungkan hari ini boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami dan boleh menjadi dasar bagi hidup kami, ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menyinari hati dan pikiran kami sehingga kami dapat memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk hidup kami, ya Tuhan. Juga urapi hamba-Mu dalam menyampaikan. Kiranya Tuhan, Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai hamba-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Saudaraku, hari ini kita akan merenungkan dengan tema jangan salah paham dengan Tuhan. Ya, sekali lagi, jangan salah paham dengan Tuhan. Saudara, renungan yang akan kita baca diambil dari Ayub 9 ayat 19. Mari kita buka Alkitab kita dan saya akan bacakan bagi saudara. Jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa yang dapat menggugat dia? Saudara terkasih dalam Kristus, di tengah realitas kehidupan di dalam hidup kita ini, memang rupanya harus diakui bahwa tidak sedikit orang, meskipun dia sudah Kristen, saudara, sekalipun dia sudah lama ikut Tuhan, saudara, ya masih ada yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil. Ya, Tuhan itu tidak peduli. Dan karena kekecewaan ini, terkadang itu akhirnya mereka memilih meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman percayanya. Ya, karena mereka berpikir bahwa sama saja, ikut Tuhan atau enggak berarti sama saja, tidak ada bedanya. Ya, mending kalau gitu di luar saja sekalian, bebas, tidak banyak aturan. Tidak mikir dosa atau enggak. Ya, kenapa bisa demikian, saudara? Ya, saudaraku, memang ini rata-rata terjadi karena sebetulnya mereka-mereka yang demikian ini, dalam konteks kekristenan ya kita berbicara hari ini, itu mereka hidupnya kebanyakan tidak mendasarkan hidupnya itu pada iman, pada kebenaran akan Alkitab, kebenaran akan firman Tuhan. Melainkan mereka itu selama ini menjadi orang Kristen, itu lebih memilih hidup berdasar pemikiran mereka sendiri yang sebetulnya itu terbatas. Sehingga memang akhirnya kita bisa ketahui bersama, kalau sesuatu itu tidak terjadi sesuai dengan keinginannya, tidak terjadi sesuai yang dipikirannya, saudara, maka muncullah asumsi negatif terhadap Tuhan. Sehingga akhirnya mengambil kesimpulan yang salah tentang Tuhan dan pekerjaan-pekerjaannya yang sebetulnya luar biasa dan senantiasa indah bagi setiap kita. Saudaraku, mari hari ini saya ajak kita belajar dari kisah Ayub yang kita renungkan pada pagi hari ini. Kita lihat, saudara, bahwa akibat asumsi yang salah tentang Allah, akhirnya bisa menyebabkan bahkan seorang Ayub yang terkenal saleh sekalipun, saudara, itu dapat salah paham terhadap Allah. Nah, kita lihat, dikisahkan dia, Ayub dan teman-temannya berpikir bahwa ketika seseorang itu hidup saleh, maka ia akan diberkati Allah. Sudah bisa dilihat di Ayub 8
ayat 20 sampai 22 ya. Nah, karena itu teman-temannya mendesak Ayub untuk bertobat saat melihat Ayub mengalami pencobaan yang begitu besar, saudara. Nah, tapi kita lihat Ayub tidak berbuat demikian karena ia yakin bahwa ia sudah hidup saleh, sudah hidup benar. Nah, sehingga ketika malapetaka tetap menimpanya, akhirnya ia sempat berpikir, saudara, bahwa Allahku itu ibarat seperti penguasa yang bertindak sekehendak hatinya. Ya, sudah bisa baca di Ayub 9:15 sampai 19. Nah, bahkan mungkin kalau kita bahasakan dengan bahasa kita sekarang, bisa dibilang mungkin Ayub itu menganggap Allah itu diktator. Nah, seseorang yang bertindak semau hatinya seperti itu. Ya, sehingga sekalipun Allah itu sebetulnya tidak bersalah, saudara, ya, Ayub tetap menganggap bahwa Allah itu jahat. Sempat berpikir seperti itu, saudara. Nah, kita lihat Ayub itu berusaha menggugat Allah sekalipun, ya, dia berpikir untuk menggugat Allah sekalipun, ya, dia berpikir bahwa dia akhirnya nanti akan tetap dipersalahkan. Gitu. Sempat, saudara, Ayub berpikir seperti itu. Bisa baca di ayat selanjutnya, ya, di ayat 27 sampai 35, saudara bisa baca nanti. Ya. Nah, mari perhatikan ini, saudara. Kita lihat bahwa semua asumsi yang salah tentang Allah yang berakibat dan juga tuduhan-tuduhan dari teman-temannya, akhirnya kita lihat membuat Ayub ini tidak semakin baik, tapi justru sebaliknya Ayub semakin terpuruk, saudara. Nah, dia terpuruk dalam keputusasaan, ya, sehingga bisa dibilang ia lebih berharap akhirnya lebih pilih mati daripada hidup, ya, seperti yang tertulis di ayat 10, ayat 18. Ya. Nah, inilah, saudara, bahayanya bila kita hidup memilih dengan asumsi kita, bukan iman kita. Ya. Kita dapat salah paham terhadap kasih Allah yang jelas baik adanya. Ya. Kita bisa menjadi ragu. Kita bisa menjadi bahkan tidak percaya lagi akan kuasanya yang luar biasa. Padahal dia adalah Allah yang maha kuasa. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita belajar dari pengalaman Ayub ini. Mari kita membangun iman kita dari kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Jangan kita menilai Tuhan hanya dari asumsi manusia kita yang terbatas, saudara. Melainkan, mari kita belajar mempercayai pribadi Tuhan yang tak berubah, yang selalu mengasihi setiap kita. Mari kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahkan ketika mungkin ujian hidup itu datang dalam hidup kita. Dan hendaknya kita senantiasa mengingat bahwa Ia adalah tetap Allah yang baik, Ia adalah Allah yang adil, saudara, seperti yang dikatakan kitab suci. Karena, saudara, terkadang Tuhan memang menggunakan sebuah ujian sebagai alat untuk memurnikan setiap kita atau membawa kita kepada hal yang lebih besar, saudara. Bila mungkin, saudara, doa kita belum dijawab sesuai keinginan kita, mari kita belajar untuk tetap memahami betapa besar cinta Allah pada setiap kita, saudara. Dan betapa Tuhan itu selalu mau memberikan hanya yang terbaik bagi kita, saudara. Seperti yang Dia katakan, bahwa Dia tidak akan pernah memberikan batu kepada yang minta roti, saudara. Jadi, saudaraku,
kita harus belajar memahami ini, terutama dalam menanggapi jawaban-jawaban doa. Terkadang memang jawaban doa itu bisa tidak seperti yang kita ingini, tapi percayalah, itulah yang terbaik bagi setiap kita, saudara. Karena yang baik menurut kita itu belum tentu baik di matanya, saudara. Tuhan tidak mungkin memberikan kita batu, namun Dia hanya akan memberikan kepada kita roti, saudara. Yang baik yang hanya akan diberikan kepada kita. Rancangannya seperti yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita dan bukan kecelakaan. Itu yang harus kita pegang, saudara. Mari kita tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi saudara dan saya. Oleh karena itu, mari hari ini kita belajar. Ketika mungkin pencobaan, ujian Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita, mari kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Kita bukan lagi bertanya mengapa saya, tapi mari kita mencoba untuk merubah pikiran kita. Kita berkata bagaimana saya bisa bertumbuh melalui ini semua. Dan tentunya untuk semakin mengenal Tuhan yang kita sembah, saudara. Mari kita belajar untuk senantiasa rendah hati kepada Tuhan, agar kita tetap setia dan kita tetap percaya penuh kepadanya. Jangan mudah berasumsi, karena asumsi kita dapat membuat kita salah paham dengan maksud Tuhan, sehingga hidup kita justru akhirnya tidak berjalan bersamanya, tapi justru sebaliknya dapat menjauh daripadanya. Mari tetap percaya dengan iman kita. Mari kita tetap pegang teguh janjinya, dan kita tetap beriman kepadanya. Hiduplah oleh iman, bukan karena penglihatan maupun perasaan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh belajar dari Ayub, saudara. Biarlah Kau ajarkan setiap kami dalam kelemahan kami, ya Tuhan, bahwa kami hidup biarlah senantiasa teguh dengan iman kami. Kami mau hidup dengan iman percaya kami dan bukan dengan penglihatan kami maupun perasaan kami, ya Tuhan. Tolonglah kami, Roh Kudus, dalam segala kelemahan kedagingan kami. Kuatkanlah setiap kami, ya Tuhan, dan biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun setiap kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, ajar kami untuk selalu memandang kehadiran-Mu, memandang hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara.